Oke, perkenalkan nama saya Gary Fangor Jumbo, NIM 1142220 dari angkatan 22 asal Sumatera Utara. Di sini saya akan mencoba menjelaskan untuk lahan asal solusional dan marin. Jadi untuk lahan asal solusional ini eh, terbentuk dari hasil pelarutan batuan-batuan karbonat seperti batu gamping. Pada dasarnya, batuan-batuan karbonat ini memiliki sifat yang impermeable atau susah meloloskan air. Makanya daerah-daerah dengan kawasan batu gamping ini terlihat seperti kekeringan atau memiliki lahan-lahan yang tandus. Sebenarnya lahan-lahan tersebut itu daerah-daerah tersebut itu eh, tidak memiliki sumber daya air, tetapi sumber air mereka itu berada di bawah permukaan atau biasa disebut dengan sungai bawah tanah. Nah, sungai-sungai bawah tanah ini berada di bawah permukaan batu gamping, yang di mana di bawah permukaan di bawah batu gamping ini terdapat sebuah lubang atau gua yang menjadi aliran air tersebut. Nah, poin kedua yaitu potensi bencana di daerah marin dan kars. Potensi bencana yang dapat terjadi di daerah kars adalah salah satunya dapat berupa pergerakan tanah atau batuan akibat proses pelarutan batuan yang begitu intensif. Nah, selain pergerakan massa tanah atau batuan, eh, daerah kars juga rentan mengalami kekeringan. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, daerah kars itu terbentuk dari batu gamping yang bersifat impermeable. Jadi, titik-titik sumber daya airnya itu cuma ada di beberapa tempat doang, tidak tidak merata di semua daerah. Nah, selanjutnya adalah potensi yang ada di lahan asal proses marin. Lahan asal proses marin sendiri ini eh, terjadi karena adanya arus dan gelombang dari air laut. Jadi marin ini sangat berdampingan langsung dengan air laut atau biasanya itu berada di pesisir pantai. Nah, potensi-potensi bencananya itu karena beberapa faktor, ada faktor alam dan yang kedua itu faktor manusia. Nah, dari faktor manusia sendiri itu seperti pengikisan daratan. Hal tersebut dapat terjadi eh, karena adanya tambang tambang pasir yang ada di laut yang mengikis daratan-daratan pesisir. Nah, hal tersebut harus dikurangi karena jika jika keterusan eh, daerah-daerah pesisir tersebut akan habis terkikis oleh pertambangan tersebut. Pada praktikum geomorfologi acara ke-8 membahas tentang pembentukan lahan asal proses solusional yang menggunakan dua peta dasar. Yang dimana peta dasar A itu eh, berada di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Dan yang peta kedua adalah daerah Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, kedua peta ini merupakan peta topografi dengan kawasan kars. Mengapa demikian? Karena pet, pada peta topografi ini terdapat banyak kontur-kontur rapat dan yang menutup. Yang biasanya itu kontur-kontur rapat dan banyaknya kontur rapat dan menutup ini biasanya berupa kumpulan-kumpulan dari uvala atau dolin. Eh, dan kalau dan yang satunya lagi itu adalah kubah. Nah, biasanya bentuk-bentuk seperti itu terdapat pada daerah kawasan kars. Jika mengacu pada jurnal yang saya ambil, menurut Asmuro tahun 2000
2005, kawasan-kawasan di daerah selatan Pulau Jawa itu termasuk ke dalam kawasan Gunung Sewu, yaitu bentang bentang perbukitan sepanjang 120 km yang melewati 3 kabupaten. Di antaranya adalah Kabupaten Wonosari, Wonogiri, dan Kabupaten Pacitan. Nah, kars dengan kars yang berada di daerah Gunung Sewu ini biasanya tuh berumur Miocene yang terbentuk sekitar 1 sampai 3 juta tahun yang lalu. Pembuatan penampang pada peta topografi kali ini tuh menggunakan sayatan dengan ekselerasi 4 kali, di mana setiap sayatan tuh banyak melewati perbukitan dan cekungan dari lahan kars itu sendiri. Menurut jurnal yang saya ambil, yang ditulis oleh Asmoro 2016, nah kedua wilayah ini tuh memiliki kesamaan, yaitu keterlambatan proses solusional yang membentuk reliefnya. Secara umum, kedua wilayah ini termasuk ke dalam wilayah geomorfologi Pegunungan Sewu yang terbentuk karena adanya pelarutan batuan karbonat dari hasil vulkaniknya Gunung Sewu. Nah, Gunung Sewu sendiri itu terbentuk dari proses pengangkatan lantai samudra dan yang bertabrakan dengan lempeng benua sehingga terciptanya Gunung Sewu. Nah, Gunung Sewu ini sendiri tuh didominasi oleh formasi batuan Wonosari. Nah, pada daerah kars ini sendiri tuh banyak memiliki kelebihan. Di antaranya itu potensi air yang berlimpah, potensi nilai ekonomi, dan yang terakhir adalah potensi pariwisata. Tidak semua lahan di daerah kars ini memiliki air yang berlimpah. Bukan karena tidak mempunyai air, tetapi orang masyarakat di daerah kars ini kewalahan mengenai air karena airnya itu berada di bawah permukaan batu gamping. Terus yang kedua itu adalah kawasan kars ini memiliki banyak mineral-mineral yang bisa dijadikan sebagai tambang. Pada praktikum acara ke-9 geomorfologi membahas tentang proses pembentukan lahan asal proses marin, di mana menggunakan dua peta dasar, yaitu peta dasar topografi Kabupaten Gunung Kidul, yang dimana kedua peta tersebut tuh memiliki garis pantai yang dapat dianalisis bentuknya. Untuk menganalisis bentuk lahan itu dilakukan dengan memperhatikan kontur-kontur yang terdapat di antara perbatasan antara daratan dan laut, dimana jika dilihat garis kontur yang rapat itu menandakan adanya lereng terjal di daerah itu, sementara garis yang landai menunjukkan adanya pantai bergisik. Nah, bentuk lahan asal proses mining sendiri ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Salah satunya adalah sebagai proses objek wisata. Penampakan daerah pesisir terutama pada daerah pantai bergisik memiliki nilai ekonomis dalam bidang pariwisata. Dengan pemanfaatan dan pencegahan yang benar, daerah pantai ini dapat melakukan persaingan ekonomi yang berada di daerah pesisir. Nah, selain itu daerah pantai juga dapat dijadikan sebagai pembuatan garam. Itu dengan cara air laut yang ditampung dan disiram
ke pasir pantai tersebut yang kemudian dibiarkan mengering. Nah, setelah mengering maka garam-garam yang ada di pasir itu dapat diekstrak. Nah, selain itu seringkali daerah-daerah pantai daerah-daerah pantai yang berpasir itu memiliki kandungan besi. Dengan memiliki kandungan kandungan besi yang tinggi, hal tersebut dapat dilakukan pembuatan tambang dan dijual dengan nilai yang tinggi. Untuk lahan asal proses marin ini merupakan bentuk lahan yang memiliki nilai ekonomi dan fungsional yang sangat banyak. Dengan kita mengetahui manfaat dan potensi lingkungan pesisir, kita dapat merencanakan upaya pengelolaan yang tepat. Dengan kita masih dapat memanfaatkan sumber daya yang ada. Contohnya seperti pertambangan. Dengan mendirikan tambang sesuai dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan yang ada, kita kita masih bisa mendapatkan hasil dari daerah pesisir dan kita masih dapat menyelamatkan kawasan-kawasan tersebut dengan tidak melakukan pertambangan secara yang berlebihan.